Jemaat yang Kristus kasihi, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat hari Minggu. Saat ini kita telah memasuki hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta, sekaligus Minggu penutup tahun liturgi dan sebagai hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Kita diundang bersyukur atas penyertaan dan kasih setia Tuhan yang telah menyertai gereja dalam memaknai keselamatan yang telah diterimanya dan menjadi dokumen hidup yang terbuka memancarkan terang kasih Kristus bagi dunia. Biarlah kegembiraan dan sukacita menjadi bagian kita bersama. Ibadah virtual ini kiranya menyenangkan hati Allah Tritunggal dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Esma Napu dari Pelayanan Kerohanian Rumah Sakit PG Cikini. Marilah kita berdiri menyambut sabda Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Madahkan nyanyian pembuka, nyanyikanlah Kidung Baru 34 bait 1 dan 3, Setiamu Tuhanku tiada bertambah. Ya Tuhan Allah semesta alam, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, di dalam roh dan kebenaran, kami menundukkan hati kami, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu melalui kidung dan pujian kami, doa dan firman-Mu. Kiranya ibadah pagi ini berkenan kepadamu dan menyenangkan hatimu serta membawa berkat bagi sesama. Karena itu ibadah di minggu pagi ini tertabis di dalam nama Allah Tritunggal yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan kembali. Sure.
kasih setiamu berlimpah terus, ya Halik pembela dan kawan kudus. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu marilah kita siapkan hati dan hidup kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan di minggu pagi ini. Marilah berdoa. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami tidak hanya mendengar dan merenungkan, tapi dengan kekuatan daripada-Mu kami diteguhkan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam sisa hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab kamu yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Umat Tuhan yang terkasih, biasanya kalau kita ke toko buku untuk membeli buku, walaupun mungkin sekarang nggak zaman lagi karena dengan satu usapan
kita sudah bisa membaca buku yang kita mau melalui handphone kita. Tapi kalau yang seumuran dengan saya biasanya pasti masih doyan ke toko buku untuk melihat buku. Pertanyaan saya adalah ketika melihat buku, apakah kita hanya melihat sampulnya yang menarik atau kita membaca isi ringkasan ceritanya dari buku itu? Mana yang dipilih, sampulnya yang menarik atau ringkasan ceritanya yang membuat kita tertarik untuk membeli sebuah buku atau sebuah karya novel yang kita inginkan? Ada dua pilihan. Biasanya golongan yang pertama hanya melihat sampul, lalu tertarik dengan gambarnya. Tapi kalau orang yang sukanya membaca dan menelusuri dengan baik, dia pasti akan membaca ringkasan ceritanya. Kira-kira apa akhir endingnya? Atau yang lebih lucu lagi, yang ketiga adalah orang kemudian membaca halaman terakhir, endingnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, biasanya sebagai orang yang berpengalaman, ketika kita akan resign dari sebuah perusahaan atau tempat kerja kita, maka biasanya ada sebuah lembar surat semacam rekomendasi atau yang disebut dengan surat pengalaman kerja. Yang biasanya itu kemudian dipakai untuk bisa menolong kita untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Dan rekomendasi itu biasanya baik-baik saja. Atau kalau orang mau naik jabatan atau pengen pada sebuah jabatan di situasi tertentu, dia akan mencari rekomendasi dari orang-orang yang memberikan semacam jaminan bahwa orang ini layak untuk diangkat, orang ini layak untuk diterima, orang ini layak untuk dipakai dan seterusnya. Itu di dalam dunia kita saat ini. Nah, bagaimana dengan hidup kekristenan kita? Tema khotbah di minggu terakhir sesudah Pentakosta minggu ke-25 adalah kamu surat Kristus yang terbuka, yang dilandaskan kepada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Saya ketika di WA untuk menyampaikan renungan ini, saya teringat sebuah lagu dalam NKB 204, judulnya Di Dunia yang Penuh Cemar. Saya tertarik dengan bait yang pertama dan bait yang kedua. Saya tidak bisa nyanyi, tapi syairnya seperti ini: di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus di dalammu. Refrennya, nyatakan Yesus di dalammu, nyatakan Yesus di dalammu. Sampaikan firman Tuhan dengan hati teguh, nyatakan Yesus di dalammu. Yang menarik bagi saya adalah bait yang kedua, yang syairnya seperti ini: hidupmu kitab terbuka, dibaca sesama. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus di dalammu? Nah, saudara-saudara yang terkasih, lagu ini mengingatkan kembali kepada saya bahwa hidup setiap kita adalah sebuah kitab yang terbuka, atau sebuah surat menurut Rasul Paulus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Pertanyaannya, apakah ketika setiap lembar dari buku itu atau setiap surat yang terbuka itu sungguh-sungguh di dalamnya orang membaca tentang Kristus yang welas asih, orang membaca tentang Kristus yang mau mengampuni, orang membaca tentang Kristus yang tidak memilih-milih di dalam menyatakan kasih-Nya. Orang membaca tentang Kristus yang sungguh-sungguh cinta damai. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang kedua, yang menjadi landasan bacaan kita pasal yang ketiga ini, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia disebut pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Rupanya Rasul Paulus mengalami pergolakan yang cukup berat karena kerasulannya diragukan. Kalau seorang istri meragukan suaminya, atau seorang suami meragukan istrinya, ada damai enggak? Saya rasa tidak. Karena bawaannya selalu curiga. Seorang suami atau seorang istri pasti mengharapkan setiap waktu pasangan hidupnya selalu merupakan surat terbuka yang dapat dibaca, sehingga tidak ada yang disembunyikan dari pasangan hidupnya. Rasul Paulus mengatakan kepada kita di dalam 2 Korintus pasal 3 yang dimulai dengan ayat yang pertama, adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Karena ada rasul-rasul palsu yang datang dan memberitakan tentang Kristus, tetapi Kristus tidak pernah ada di dalam atau di depan pemberitaan mereka. Yang ada adalah apa yang ada pada diri mereka. Karena itu Rasul Paulus katakan, adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain yang menunjukkan surat rekomendasi agar diterima? Kira-kira bahasa kerennya seperti itu. Ayat yang pertama. Lalu Rasul Paulus lanjutkan di dalam ayat yang kedua. Dia ingin mengatakan kepada rasul-rasul palsu yang mendiskreditkan dia itu dan meragukan kerasulannya, lalu menonjolkan dirinya. Dia ingin mengatakan, saya bukan rasul yang seperti itu. Di dalam menjalankan pelayanan, bagi saya hidupku adalah Kristus. Semua yang dulu ketika saya cari untuk kepentingan diri saya sendiri, itu sudah lalu. Dan yang baru adalah Paulus yang selalu ada di belakang Kristus dan Kristus ada di depannya. Karena itu maka jemaat di Korintus didirikan berdasarkan panggilan pelayanan Paulus. Karena itu dalam ayat yang kedua dia katakan, saya tidak perlu memberikan surat rekomendasi atau jaminan agar kalian tetap percaya kepada Kristus. Karena kalian adalah bukti. Surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Artinya apa saudara-saudara? Sekalipun jemaat Korintus itu diperhadapkan dengan banyak rintangan dan tantangan, ada berbagai macam golongan yang ingin mengedepankan kepentingan golongannya. Kalau kita baca 1 Korintus, ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Priskila dan macam-macam. Namun bagi Rasul Paulus hal itu seharusnya tidak membuat mereka terjerumus ke dalam ajaran rasul-rasul palsu. Karena itu dia katakan, kamu bukti surat pujian kami, surat rekomendasi kami, bahwa jemaat Korintus bisa berdiri. Dan itu menjadi bukti dari karya layan seorang Paulus. Tidak perlu digembar-gemborkan, tidak perlu dipromosikan, tetapi jemaat Korintus adalah surat pujian yang dapat dibaca oleh semua orang. Penekanan dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 itu ada di ayat yang ketiga dari bacaan kita. Saya bacakan untuk kita. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Meneguhkan ayat yang kedua. Lalu ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Artinya apa? Rasul Paulus ini menekankan kepada rasul-rasul palsu yang mendiskreditkan dirinya. Tetapi sekaligus di dalam sebuah pernyataan itu Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus agar mereka pun sadar bahwa mereka sebenarnya adalah kitab terbuka yang di dalamnya semua orang bisa membaca
dan mengenal tentang Kristus. Sehingga penjelasan pada ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11 itu, ketika Rasul Paulus mengemukakan tentang pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru, sebenarnya Rasul Paulus hanya menekankan 3 hal yang patut menjadi perenungan kita di era saat ini. Ketika kita akan mengakhiri minggu ke-25 sesudah Pentakosta dan kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki minggu Advent, minggu pengharapan dan penantian untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tapi sekaligus mempersiapkan kita untuk menyambut Natal. Walaupun Natal tahun ini mungkin akan beda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita masih berada di dalam pergumulan pandemi. Hal yang pertama yang patut kita renungkan saudara-saudara adalah yang pertama, bahwa untuk menjadi surat Kristus yang terbuka, maka orang harus punya hati. Kalau saya bilang punya hati, pasti kita akan mengatakan semua orang juga punya hati kali pendeta. Hati yang bagaimana? Hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh telah dibaharui oleh Roh Kudus, sehingga seluruh persembahan pelayanan yang dipersembahkan dalam bentuk apapun itu memancarkan, menggambarkan, mengedepankan Kristus. Kenapa saya mengatakan hati adalah hal pertama yang harus diperiksa ketika orang berkenan untuk mempersembahkan pelayanan? Mari kita lihat di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Di situ dikatakan segala yang terpancar dalam kehidupan itu lahir dari hati. Jadi kalau orang bilang dia beragama, mengenal Allah semesta alam yang damai, tapi kalau perilaku hidup di jalanan lebih dari preman, itu pasti lahir dari hati yang busuk. Baru beberapa waktu yang lalu kita lihat bagaimana bandara yang dibangun dengan susah payah dirusakkan oleh orang-orang yang katanya cinta damai, yang mengaku beragama, tapi hatinya busuk, karena itu perilakunya juga busuk. Nah saudara-saudara, rasul-rasul yang palsu itu memang secara sengaja dan masif mendiskreditkan Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus percaya bahwa jemaat Korintus yang adalah surat yang terbuka itu, yang dapat dibaca oleh siapapun juga itu, adalah orang-orang yang memiliki hati yang ikhlas, hati yang sungguh-sungguh telah dilawat oleh kasih Tuhan. Sehingga iri, benci, dengki, kemarahan, dan seterusnya tidak akan keluar ketika hati jemaat di Korintus itu diliputi oleh kasih Kristus. Bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah relasi keluarga, di tengah-tengah relasi dengan sesama, apakah hati kita sungguh-sungguh telah dilawat oleh Tuhan? Orang bilang mata jendela hati. Hati adalah pancaran dari sebuah kehidupan. Iya kan? Coba kalau kita lagi melok, matanya kan sendu. Gitu kan? Memang sekarang orang kita gak bisa lihat orang senyum atau tidak. Tapi orang bisa lihat dari pancaran mata kita. Kita memang gak bisa tersenyum, tapi ketika kita senyum di balik masker, mata kita itu memancarkan sesuatu yang menyatakan bahwa bibir gue tersenyum, hati gue gembira. Walaupun ada yang mungkin bisa pura-pura gitu kan. Jadi untuk menjadi surat Kristus, kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Maka yang pertama harus dibereskan adalah hati. Percaya nggak? Kalau lagi emosi, marah, dendam, terus ketemu orangnya, hati tenang nggak? Duk duk duk, gitu kan?
Tapi kalau begitu kita lepaskan pengampunan, hati kita tenang, biar ketemu orang itu dia ngomong apapun, hati damai. Ya kan? Jadi kalau mau umur panjang, jadilah surat Kristus yang terbuka, periksalah hati. Kenapa hati yang harus diperiksa? Karena dari situlah semua sumber kehidupan akan terbaca oleh orang lain. Kalau kita jalani kehidupan kita dengan ikhlas, maka seluruh panggilan pelayanan kita pun pasti akan terlihat kualitasnya. Beda kalau kita lakukan itu dengan keterpaksaan. Pasti segala sesuatu tidak akan membawa hasil yang maksimal. Tapi kalau kita lakukan dengan ikhlas, percayalah hasilnya pasti maksimal, walaupun kita berbuat tidak maksimal. Tapi karena itu lahir dari hati yang penuh dengan ucapan syukur. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu jika hati kita baik, maka segala yang kita lakukan pasti baik. Tapi kalau hati kita sudah jelek, maka pasti segala apapun yang kita poles dengan baik, pasti hasilnya tetap jelek. Kata orang pintar, hasil tidak akan mengecewakan proses gitu kan. Proses tidak akan mengecewakan hasil. Jadi kalau hati kita baik, maka pasti hasilnya pun baik. Orang akan membaca Kristus dalam setiap lembaran kehidupan kita. Apabila hati kita baik. Hal yang kedua, bagaimana hati ini baik kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus? Tuhan Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu pasti akan berbuah. Dan buahmu itu pasti menyenangkan. Kuncinya apa? Yang kedua adalah supaya kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Kita tidak mungkin nyantel di luar Kristus. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Karena ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka buah-buahnya itu menyenangkan. Karena Kristus gak pernah berpikiran jelek tentang kita. Walaupun memang kita jelek ya. Karena dosa kita. Tapi Kristus tidak pernah berpikiran jelek terhadap kita. Dia selalu di dalam seluruh kehidupan dan pelayanannya, orang ini pasti baik. Itu terbukti ketika dia berdoa untuk orang-orang yang telah menganiayanya, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Kenapa? Karena dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia, dan apa yang dia kerjakan itu menyatakan apa yang Bapa mau untuk dunia. Bagaimana dengan kita? Kita memanggil dia ya Aba ya Bapa, tetapi yang kita lakukan bukan pekerjaan Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka kita berbuah dan buah itu menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, Mahatma Gandhi di dalam sebuah kuliah umum kepada para mahasiswa Kristen di Kolombia, dia menyatakan khotbah itu indah seperti khotbah Tuhan Yesus di bukit. Tapi orang Kristen hidupnya hanyalah khotbah. Kalau orang Kristen hidup lebih daripada khotbah Kristus di bukit, saya sudah lama mengikuti Kristus. Tapi sayang, ketika saya dikejar-kejar dan saya butuh pertolongan orang Kristen, mereka justru mendiskreditkan saya karena warna kulit saya. Bukankah di dalam gereja juga seperti itu? Bukankah pelayanan kita tidak membuat orang lain datang kepada Kristus, tetapi justru menjauh dari Kristus? Karena Kristus tidak nyata di dalam lembaran kehidupan kita. Kristus hanya ada di dalam gedung ibadah. Kristus hanya ada di dalam nyanyian dan liturgi kita. Kristus hanya ada di dalam doa kita. Melayani pilih-pilih. Kita melayani,
Tetapi kalau itu menyenangkan kita, mendatangkan untung untuk kita. Tapi kalau itu mendatangkan rugi orang lain saja. Kalau begitu kapan Kristus bisa dikenal? Kapan Kristus bisa menjadi pusat perhatian banyak orang? Saudara-saudara tahu tentang gereja setan? Di Jakarta sudah ada. Dan gereja setan itu lahir dari seorang yang sebenarnya giat di gereja. Namun perilaku orang-orang di sekitarnya dia membuat dia memilih untuk mendirikan gereja setan. Kenapa? Karena dilihat orang hanya saleh di dalam gereja. Ngomong Tuhan penuh mulut gitu kan. Tetapi begitu keluar, masuk kelab malam, melakukan kenistaan, mengumbar hawa nafsu. Lalu dia berpikir, dia katakan, sebaiknya saya justru mendirikan gereja setan. Karena biar orang di situ tidak lagi mengumbar hawa nafsu tanpa dibungkus kemunafikan. Hari Minggu saleh bawa Alkitab lebih besar dari badan, gitu kan. Kalau nyanyi suaranya bagus sekali, tapi begitu hari Senin sampai Sabtu perilakunya lebih dari setan. Karena itu ada anekdot, setan minta pensiun. Kenapa setan minta pensiun? Karena manusia perilakunya lebih dari setan. Padahal hari Minggu mereka ke gereja. Karena itu saudara-saudara, supaya kita bisa menjadi surat Kristus yang terbuka, tinggallah di dalam Kristus dan Kristus di dalam Dia. Hal yang ketiga, supaya kita berbuah karena kita tinggal di dalam Kristus, maka harus ada pertobatan. Pertobatan itu bukan hanya sekedar menyesal, minta ampun lalu selesai. Tapi pertobatan adalah berbalik dari kehidupan yang jahat kepada kehidupan yang baik. Memang kemarin saya jahat. Tapi ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang hidupnya memancarkan Kristus, yang menerangi kegelapan dunia ini, maka hidup saya yang jahat itu saya tinggalkan. Lalu saya berbalik menjadi baik. Seperti Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Supaya menjadi surat Kristus yang terbuka, orang harus berbalik dari perbuatan jahatnya menjadi baik. Sehingga orang mengatakan, memang dia dulu seperti itu, tapi sekarang lain. Dia telah menjadi surat Kristus yang terbuka. Sehingga semua orang yang membacanya akan berjumpa dengan Kristus. Bagaimana? Apakah kita hanya sekedar sampul dari sebuah buku yang bertuliskan Kristus? Ataukah di setiap lembaran kehidupan kita, panjang ataupun pendek, sehat ataupun sakit, untung ataupun malang, berada di dalam kesenangan atau penderitaan hidup, sudahkah Kristus nyata di dalam kehidupan kita? Kita menyanyi Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Tetapi ketika Kristus bersinar dalam hidup kita, kita hanya menutup sinar itu untuk diri kita, tidak untuk menerangi dunia ini. Dunia saat ini sungguh-sungguh membutuhkan terang Kristus. Apalagi dunia digital saat ini. Semua orang bisa kenal Kristus. Lalu ada juga yang protes. Kenapa harus berdoa di Facebook, di IG? Itu salah satu cara untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus. Asal perilaku hidup kita betul-betul menyatakan Kristus di dalam hidup. Jangan IG penuh gambar Tuhan Yesus. Yang mulai dari wajahnya ganteng sampai wajahnya hancur-hancuran. Gitu. Mulai dari salib kecil sampai salib paling besar, tapi perilakunya aduh mak, nggak tahan deh. Kiranya di minggu terakhir, minggu ke-25 sesudah Pentakosta ini, ketika kita bersama-sama beribadah, sungguh-sungguh hidup di dunia yang hanya dibatasi oleh sinyal, Kristus nyata dalam hidup kita. Tidak hanya di dunia maya,
tetapi dalam realitas sehari-hari. Kalau orang bertemu dengan kita, dia bilang, wow, dia orang Kristen. Tapi kalau orang tidak bertemu dengan kita, dia bilang, rindu kali aku berjumpa dengan wajah Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Umat Tuhan yang terkasih, bila memungkinkan marilah kita berdiri. Dan bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, kita kembali mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna, dengan hati dan mulut kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, marilah di dalam iman, harap, dan kasih, kita bersama-sama satukan doa syafaat kita kepadanya. Kita berdoa. Inilah kami umat-Mu Tuhan, dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terangkat kepadamu penuh ucapan syukur. Kami memberanikan diri dalam iman kepada Kristus, menghampiri takhta kekudusan-Mu, menyampaikan permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu. Berkenanlah kiranya Tuhan mendengarkan seruan doa dan permohonan kami. Tolonglah bangsa kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalam pelbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, dari pusat-pusat kota sampai ke daerah-daerah terpencil, teristimewa di dalam percepatan penanganan COVID di tengah-tengah pandemik ini. Kiranya Engkau mengaruniakan hikmat kepada Presiden kami, beserta seluruh jajaran menterinya, semua orang yang terlibat di dalam proses pencepatan penanganan COVID, agar rakyat bangsa ini semakin sehat untuk terus menjalani kehidupan yang bermartabat, berkeadilan sosial, dan yang sungguh mengasihi Engkau dan sesama. Berkenanlah kiranya Tuhan mengasihani gereja-Mu,
di dalam persekutuan gereja-gereja di dunia dan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Lebih khusus lagi di dalam persekutuan gereja Protestan Indonesia bagian Barat, di 2/3 dari negara kesatuan Republik Indonesia, di dalam pelayanan, di dalam kesaksian. Kiranya Tuhan memberkati seluruh upaya yang dilakukan untuk menyatakan Kristus di dalam setiap bentuk pelayanan, di tiap-tiap pelkat, di sinode, mupel, maupun jemaat-jemaat dan pos-pos pelayanan. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan pelayan firman dan sakramen yang melayani baik di pusat-pusat kota maupun di daerah-daerah terpencil. Kiranya seluruh kehidupan dan pelayanan mereka sungguh menyatakan Kristus yang welas asih itu kepada semua orang. Sehingga siapapun juga yang berjumpa dengan mereka menemukan wajah Kristus yang terus-menerus menyatakan kasih-Nya bagi semua orang. Kami berdoa khusus untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Jemaat GPB Ebenezer di tempat ini. Di dalam seluruh pengutusan dan pelayanan di tengah-tengah pandemik ini. Kiranya Tuhan memberkati ketua jemaat, PHMJ, pelkat-pelkat yang melayani di dalam keterbatasan karena pandemik ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya pelayanan dengan segala keterbatasan mereka, segala kelebihan mereka. Sehingga melalui seluruh upaya pelayanan ini, Kristus boleh dimuliakan di dalam seluruh panggilan dan pelayanan. Kami berdoa khusus untuk kami yang melayani pagi ini. Baik sebagai pelayan firman, pelayan liturgi, organis, pemandu lagu, soundman, dan juga yang melakukan berbagai macam tugas saat ini. Koster yang menyiapkan gedung ini untuk kami beribadah. Semua kami hanyalah alat di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan pelayanan ini menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah maupun di rumah mereka masing-masing, di dalam keterbatasan fisik mereka, baik karena lanjut usia maupun penderitaan yang mereka alami. Lawatlah mereka. Jamalah hidup mereka, berkati seluruh upaya medis agar mereka boleh dipulihkan dan memberitakan bahwa Tuhan baik sekalipun kondisi kesehatan mereka tidaklah dalam keadaan baik. Kami percaya Tuhan mengasihani mereka, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk para lansia, Tuhan Yesus tetap meneguhkan dan menguatkan iman percaya mereka di usia lanjut yang Tuhan percayakan bagi mereka. Sehingga di tengah-tengah pandemik ini, mereka tetap bersyukur kepadamu, menjalani hari-hari kehidupan yang masih Tuhan percayakan, tapi yang tetap tekun di dalam doa, bagi segala keturunan, bagi gereja-Mu, bagi kami di tempat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan kehidupan kami, khususnya anak-anak kami yang mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan maupun sekolah mereka secara online. Cukupkanlah segala yang kami perlukan Tuhan bagi anak-anak kami. Berilah anak-anak kami fokus untuk meraih masa depan mereka. Beri mereka Tuhan hikmat untuk dapat memahami segala sesuatu yang diikuti secara online, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang tidak berhasil di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh masa depan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Lalu bersama dengan para tenaga medis, dokter, perawat, laboran, semua tenaga yang berkecimpung dan yang mengulurkan tangan mereka untuk menolong para pasien, baik itu yang sudah suspek terpapar COVID maupun yang telah sembuh. Kiranya Tuhan Yesus menolong para tenaga medis, agar mereka pun juga setelah menyerahkan hidup mereka untuk melayani para pasien, mereka pun diberkati dengan kesehatan, dengan imun yang baik,
sehingga ketika mereka kembali ke tengah-tengah keluarga, mereka semua dalam keadaan yang sehat. Para pasien yang dilayani pun mendapatkan berkat melalui uluran tangan mereka. Berkatilah Menteri Kesehatan secara khusus di dalam upaya Tuhan untuk penanganan COVID. Berita terakhir yang kami dengar adalah ada penurunan angka positif COVID. Kiranya ini terus berlanjut sehingga rakyat bangsa ini boleh kembali beraktivitas walaupun harus melewati tata cara yang baru di dalam kehidupan kami. Bahkan gerejamu boleh kembali di dalam persekutuan-persekutuan yang real, sehingga di dalamnya Tuhan kami boleh menyatakan Kristus melalui seluruh gerak laku hidup kami. Banyak hal yang hendak kami pinta daripadamu. Sebelumnya kami mohon belas kasih dan pengampunanmu. Ya Tuhan, dalam pengasihanmu kami mohon, sempurnakanlah segala permohonan dan ucapan syukur kami di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Roma 12 ayat pertama yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari puji Raja sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmatnya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji dia yang setianya ajaib. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami.
terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah ritual kita akan segera berakhir. Namun ibadah real kita akan kita lanjutkan di dalam kehidupan kita. Biarlah semua orang yang berjumpa dengan kita membaca tentang Kristus di setiap tarikan nafas kehidupan kita. Marilah berdiri dan kita pulang dengan membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.